Shalom, selamat pagi. Tentunya kita masih membahas hari ini tentang peristiwa setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Yaitu ada sebuah pertanyaan yang sangat bagus, dan ini seringkali muncul saat membahas tentang penampakan Yesus setelah kebangkitan dia. Khususnya dalam Yohanes pada pasal 20 pada ayat 17. Ketika Yesus berkata kepada Maria Magdalena, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ada sebuah penekanan yang diucapkan oleh Yesus, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Nah, pertanyaannya adalah apa maksud Yesus dari pernyataannya ini? Nah, mari kita telusuri maknanya dari beberapa sisi. Yang pertama, ini adalah konteks langsung, yaitu bukan melarang untuk menyentuh, tetapi menahan untuk tujuan yang lebih besar. Kata Yunani yang diterjemahkan memegang dalam bahasa Yunani adalah haptou. Ini bisa berarti yaitu menahan dengan erat, atau melekatkan diri pada, atau juga bisa mengikatkan diri kepada. Jadi ini bukan sekedar soal menyentuh fisik, tapi lebih kepada menahan fisiknya Yesus agar tetap tinggal di saat itu. Nah, Maria mungkin ingin mempertahankan Yesus secara fisik karena dia tidak ingin kehilangan Yesus lagi. Tetapi Yesus memberitahu seperti ini, "Aku belum naik kepada Bapa." Maksudnya seperti ini, bahwa aku belum selesai dengan misi surgawiku. Dengan kata lain, bahwa hubungan Yesus dengan para muridnya akan menjadi berubah. Yaitu bukan lagi dalam bentuk pertemuan secara fisik, tetapi menjadi rohani, yaitu melalui Roh Kudusnya. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya adalah Yesus sekarang mengubah cara kehadirannya. Nah, setelah kebangkitan, Yesus mulai memperkenalkan bentuk keterhubungan dengan cara yang baru, yaitu bukan lagi secara fisik, melainkan secara rohani dan universal melalui Roh Kudus. Yesus mempersiapkan para murid untuk mereka hidup dalam iman, bukan lagi dengan apa yang dapat dilihat oleh mata mereka. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Lalu pelajaran yang ketiga dari perkataan Yesus ini adalah bahwa ada misi yang harus dilakukan. Karena dalam Yohanes 20 ayat 17b-nya Yesus berkata, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Nah, Yesus memberikan Maria tugas penting, yaitu untuk menjadi pemberita kebangkitan pertama. Artinya menjadi pemberita kebangkitan, orang pertama yang memberitakannya. Artinya, Yesus mau mengatakan kepada Maria, "Jangan berlama-lama dengan aku di sini," kata Yesus. "Kamu punya tugas untuk pergi dan menyampaikan kabar baik, bahwa apa yang Yesus pernah katakan itu benar-benar terjadi. Bahwa Yesus benar-benar terbukti menang atas maut." Jadi itu tugas yang Maria harus lakukan untuk memberitakan kepada semua orang. Yang keempat, saudara, adalah perbandingan dengan penampakan lainnya. Artinya Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di tempat lain di waktu yang berbeda. Nah, bukan berarti Yesus itu tidak disentuh sama sekali. Kita bisa melihat bahwa Yesus juga ternyata diizinkan disentuh oleh murid yang lain. Seperti pada saat dia hadir bersama murid-murid dan di situ ada Thomas. Karena Thomas pernah berkata, "Sekali-sekali aku tidak akan percaya sebelum aku menyucukkan ujung jariku di lubang bekas paku di tangannya atau di lambungnya yang pernah terluka." Dalam Yohanes 20 ayat 27, Yesus menghampiri Thomas dan berkata, "Ini Thomas, lubang bekas pakuku." Jadi artinya Yesus memberikan dirinya untuk disentuh oleh Thomas. Bahkan juga di dalam Matius 28 ayat 9 juga ada wanita-wanita yang menjumpai Yesus pun mereka sujud menyentuh kakinya Yesus. Jadi larangan kepada Maria itu bukan karena tubuhnya Yesus yang belum siap, melainkan karena konteks relasional dan pengutusan. Jadi saya memberikan kesimpulan buat kita bahwa
Jangan pernah menahan Yesus hanya untuk diri kita sendiri. Ini yang perlu kita ingat tentang penampakan dan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit bukan hanya untuk didekap, ya, bukan untuk disimpan. Tapi Yesus bangkit itu untuk diwartakan. Yesus bangkit untuk diberitakan. Makanya Yesus mengarahkan Maria. Maria ini mewakili Anda dan saya. Yaitu kita punya tugas yang sama seperti Maria. Yaitu untuk apa? Yang pertama adalah untuk melepaskan bentuk lama hubungan dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan kita bukan dengan benda, bukan secara physically. Harus misalkan ada pegang salib gitu kah? Harus ada gambar Yesus kah? Harus ada dalam bentuk patung kah? Dan lain sebagainya. No, kita gak perlu gitu lagi. Kita bukan lagi terhubung dalam bentuk fisik, tapi kita terhubung dalam bentuk iman secara rohani. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Apapun situasinya, apapun keadaannya, hari ini kita memulai kehidupan kita berjalan, percaya ada Yesus yang senantiasa ada bersama dengan saudara. Even kita gak melihat, Dia tetap ada bersama dengan kita. Even kita gak ngerasain apa-apa, Dia tetap bekerja bersama-sama dengan kita. Yang kedua, saudara, kesimpulan yang kedua adalah tugas kita adalah untuk apa? Menghidupi bentuk yang baru. Menghidupi bentuk kehidupan rohani kita yang baru. Yaitu kita menyadari akan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan Anda. Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Roh Kudus yang bersuara buat saudara. Roh Kudus yang akan memberitahukan segala sesuatunya. Itu sudah pernah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk terus menuntun kita, bahkan tahukan kita hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Lalu yang ketiga, tugas yang diberikan juga kepada setiap kita adalah untuk melaksanakan misi. Artinya apa? Karena Yesus berkata kepada Maria, pergilah, beritakanlah. Sama, itu juga menjadi bagian kita. Pergilah dan beritakanlah. Anak-anak Tuhan, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang pasif. Kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang menyimpan kabar baik. Kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cuman mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang mewartakan, memberitakan. Dimanapun kita berada, orang bisa melihat Yesus yang hidup di dalam diri kita. Orang bisa melihat Yesus yang bangkit ada di dalam diri kita. Orang bisa melihat Yesus yang luar biasa ada di dalam diri setiap kita. Di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk pekerjaan kita, bisnis kita, bagaimana kita terhubung dengan orang-orang sekitar kita, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, bagaimana cara berbicara kita dengan mereka, bagaimana cara kita bersikap, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Tunjukkan, wartakan, beritakan bahwa Yesus itu hidup di dalam diri Anda dan saya. Bicara mengenai berkat dan lain sebagainya, itu semua adalah efek samping. Yang terutama adalah bagaimana kehidupan kita untuk membawa kabar sukacita ini kepada semua orang bahwa Yesus Kristus bangkit, Yesus Kristus hidup untuk membawa kemurahan, untuk membawa kemuliaannya kepada setiap orang, untuk setiap orang bisa mengalami kehidupan Tuhan yang berkualitas. Nah, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini, dan percayalah ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara berada. Selamat beraktivitas dan God bless you.